Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara adik sekalian yang berbahagia, yang saya hormati, rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah bahwa pada tahun ini Allah masih memberkati kita untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah bagi yang melaksanakan puasa Ramadan mulai hari Sabtu, hari ini kita sudah mendapatkan 8 kali puasa Ramadan. Sementara yang baru mulai Ahad baru mendapatkan 7 kali puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan, Ibu masih ingat nanti adik-adik yang rame episode kedua nanti dikisah. Sepanjang sholat ternyata ngobrol sendiri ya itu agak mengganggu sholat. Jadi nanti dipisah dengan bawa panitia. Jadi satu yang menyebabkan ngobrol itu karena kedekatan itu ya. 4 anak itu ya. Baik. Di dalam kitab Minhajus Shalihin, penulisnya itu menyusun dalam satu bab tersendiri tentang akhlak fadilah, al-akhlakul fadilah, akhlak utama. Dikumpulkan ada 27 akhlak utama yang diajarkan oleh agama kita, termaktub dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW yang direkam dalam hadis-hadis. Salah satu dari akhlak fadilah itu bernama al-wasatiyatu wal i'tidal, sikap moderat dan sikap bersahaja. Kedua itu dijadikan satu karena pada esensinya, hakikatnya mempunyai makna yang sama. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menunjuk kepada sifat itu atau sikap atau akhlak utama itu. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 143, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami Allah telah menjadikan kalian, siapa? Kaum muslimin umat Islam itu menjadi umatan wasatun, umat tengah-tengah. Dalam aplikasinya, dalam pelaksanaannya, umat yang tengah-tengah ini dijadikan Allah sebagai wasit. Di wasit itu aslinya dalam bahasa, artinya aslinya berasal dari bahasa. Kalau diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang kita kenal, wasit itu misalnya dalam pertandingan olahraga sepak bola. Kita bisa bayangkan kalau sepak bola antar 2 kesebelasan tidak ada wasit, yakin kita bahwa pertandingan itu akan kacau, akan terjadi anarkisme dalam pertandingan sepak bola. Begitu juga dengan pertandingan tinju juga begitu, membutuhkan adanya seorang wasit.
Nah, kita umat Islam dengan bekal Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah itu sesungguhnya diminta untuk menjadi wasi. Kepada siapa? Yakni takunu syuhada 'alan nas, bisa menjadi saksi bagi percaturan hidup manusia. Jadi, saksi itu harus adil, harus benar, harus jujur. Bahkan dalam dunia peradilan itu saksi harus disumpah dulu sebelum bersaksi, dan kesaksiannya harus benar, nggak boleh palsu. Walaupun dalam kenyataannya kita lihat banyak kasus-kasus yang seorang saksi itu bersaksi palsu. Oleh karena itu agama kita memberikan sanksi dosa besar kepada orang yang melakukan qaulu zuri, jadi ucapan yang bohong, bersaksi palsu. Kemudian kita sendiri sebagai umat Islam, siapa yang akan menjadi saksinya? Di sini Allah menyatakan wa yakuna rasulullah alaikum syahida. Rasulullah akan menjadi saksi atas amal perbuatan yang kita lakukan. Dahulu ketika beliau masih hidup, beliau bisa berikan arahan-arahan kepada para sahabat. Yang gak benar dibenarkan, diluruskan. Ketika beliau sudah wafat, lalu Allah mengambil alih itu. Allah yang mencatat semuanya itu melalui malaikatnya. Oke, dan Atid. Nah, besok pada hari kiamat, Rasulullah SAW mempunyai catatan tentang itu dari laporan yang ada itu, dan kemudian beliau dengan hak privilege, hak istimewa memberikan syafaat, pertolongan kepada siapa? Kepada umatnya tadi. Ketika di dunia bisa nggak dia menjadi saksi yang adil dalam percaturan hidup manusia? Jadi syafaat itu sangat luas. Tidak cukup hanya bermodalkan kita rajin mengucapkan sholawat lalu sudah selesai, tidak. Kalau dalam kenyataannya ada orang yang bersholawat rajin, tapi dalam amalan sehari-hari justru bertentangan dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tekankan, Muhammad itu yang bersolawat cuma sedikit, sehingga dikecam oleh Nabi al-bakhil, orang yang bakhil. Kalau disebut namaku, dia tidak mau bersolawat kepadaku, mendoakan aku pada Allah. Tapi ketika saya mengucapkan Muhammad, saya tekankan, mohon nanti dengan serentak mendoakan bersolawat. Kemudian yang kedua, surat Al-Furqan 67. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan salah satu di antara tanda-tanda orang, ciri-ciri orang yang bertakwa. Puasa Ramadan yang kita lakukan tujuan utamanya adalah agar kita bisa bertakwa. Siapa orang yang bertakwa dalam surat Al-Furqan ayat 67 ini? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang apabila mereka mengeluarkan infak, mereka ini tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak kikir atau pelit, tetapi bersikap tengah-tengah, qawama, tengah-tengah. Di dalam ayat yang lain disebutkan kalau orang itu terlalu royal terhadap harta benda yang dia miliki dengan uangnya itu, maka suatu saat dia akan duduk termangu-mangu, lenger-lenger, kok duit tuntai. Fatak muda mahsuh. Tapi kalau dia orang yang pelit kikir, dia akan dikecam banyak orang. Disebut oleh Allah fatak muda maluna, dia akan duduk dalam keadaan dikecam oleh banyak orang. Antara lain ngomong sugi, kok ngomong infak untuk duit, mungkin incrit orang sumbut kalau sugi. Nah, macam-macam lah orang mengecam akan sikap pikir. Nah, orang yang bertakwa itu
setidaknya bisa merencanakan masa depan. Kalau dia punya uang, sebagian uangnya digunakan untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Kalau dia kepala rumah tangga, ya, mana ini yang untuk nafkah istri, untuk anak-anak, untuk sekolahnya anak-anak, itu kewajiban. Yang lainnya mungkin kita punya utang kredit apa yang harus dibayar, itu kewajibannya harus kita penuhi dulu sebelum kita berinfak. Kemudian yang berikutnya, kita harus menyisihkan penghasilan kita untuk masa depan. Kita tabung. Nah, baru kemudian al-af kata Allah. Kulil af. Ketika ditanya oleh sahabat Rasulullah itu, apa yang harus diinfakkan? Rasulullah pada waktu tidak bisa langsung menjawab, menunggu wahyu dari Allah. Ternyata jawaban Allah, kulil af. Ya, kelebihan dari apa yang kau miliki. Kalau kita punya kelebihan dari kewajiban-kewajiban yang sudah kita laksanakan, barulah itu kita gunakan untuk kita tasawufkan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jangan sampai kita memaksakan diri. Kalau orang lain kita lihat kok dia bisa berjujur, ya, membantu orang, bahkan ada yang miliatan membantu orang. Ya karena dia punya cadangan uang yang banyak. Nah, kita tidak perlu memaksakan diri, semua dihargai oleh Allah. Meskipun kita misalnya katakanlah hanya Rp1.000, Rp500, itu sudah merupakan tanda kalau kita infakkan bagian dari orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, surat Al-A'raf 31. Di sini juga mengindikasikan adanya sikap tengah-tengah. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, anak keturunan Adam. Seruan ini sekaligus menegaskan bahwa kita semuanya ini adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bukan keturunan MONYET, bahwa ini MONYET, nomor mas, monyet. Kita bukan keturunan monyet. Sebagaimana kata Charles Darwin. Nah, mungkin adik-adik sekalian di sekolah diajarkan dalam biologi Charles Darwin, teori evolusi. Charles Darwin itu orang yang ateis, orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Wajar kalau dia mikir perkembangan makhluk ini. Nah, kenyataannya ada makhluk pinter yang bernama manusia. Tapi ada yang mirip-mirip dengan manusia, namanya monyet. Nah, ini berarti proses evolusi dulu manusia itu asalnya monyet, anak keturunan monyet. Tapi dia sendiri bingung dalam teori evolusinya, di mana dalam pertarungan makhluk hidup itu yang kalah lenyap, yang menang masih hidup, masih eksis. Nah ini katanya manusianya hidup, monyetnya yang kalah tadi tetap hidup. Bahkan yang aneh, manusia bisa hidup berdampingan dengan monyet, monyet bisa hidup berdampingan dengan manusia. Ada manusia yang memelihara monyet di rumahnya. Bahkan di kebun binatang dengan sengaja dikumpulin macam-macam monyet seperti itu. Khudu zinatakum inda kulli masjidin, wahai Bani Adam, kenakan perhiasanmu ketika di masjid, maksudnya kenakan pakaianmu ketika kamu sholat. Ayat ini sesungguhnya turun karena kebiasaan orang Arab jahiliyah yang mereka itu kalau tawaf mengelilingi Ka'bah itu 7 kali, itu ternyata dilakukan dengan keadaan telanjang bulbul. Nomor ini telanjang, ini waktu ngantuk tuh. Telanjang bulat, tidak pakai selembar benang pun. Kapan melakukannya? Siang hari. Dan itu laki perempuan melakukannya gitu. Itu perilaku Arab jahiliyah dulu. Oleh agama Islam, oleh Rasulullah, atas perintah Allah ditata. Maka orang yang
melaksanakan ibadah haji atau umroh itu ketika ihram, ketika tawaf mengungkapkan mereka pakai pakaian ihram. Yang laki-laki tidak berjahit, separuh di bawah, tidak tampak udelnya, separuh di selimpangkan di atas bagian atasnya. Kalau yang perempuan dimuliakan oleh Allah, boleh pakai pakaian berjahit, seluruh tubuh ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Sebagian mengatakan telapak tangan itu ya hanya telapak tangan, yang sininya ditutup. Tapi ada yang berpendapat telapak tangan itu ya maksudnya dua-duanya ini boleh terbuka. Di luar ibadah haji dan umroh kita boleh bertawaf, karena tawaf hakikatnya sholat tahiyatul masjid. Kita boleh pakai celana juga boleh dan seterusnya boleh, nggak ada aturan yang ketat seperti dalam ibadah haji dan wa kulu wasrofu wa la tusrifu, kata Allah. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Ini menarik. Perintah ini kemudian diterapkan oleh Nabi. Nabi itu baru dahar kalau sudah perutnya terasa lapar. Dan yang menarik, ya susah karena kita terapkan. Beliau itu berhenti dahar sebelum kenyang. Coba dalam suasana Ramadan ini 12 jam kita nggak makan minum, begitu manjing, apa yang terjadi? Orang siap-siap menyerbu makanan. Itu 12 jam. Di Eropa kemarin saya baca ada negara Eropa yang puasanya 22 jam. Masya Allah, kita sebagai umat Islam Indonesia patut bersyukur hanya 12 jam. 22 jam. Bisa dibayangkan itu. Baru buka puasa, sholat maghrib, sholat isya, tarawih, pulang, sahur. 2 jam. Hanya 2 jam. Ya Allah, luar biasa. Nah, biasanya kita serbu makanan itu. Kita penuhi, kata Nabi, bagi lambungmu itu menjadi 3 bagian, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Dalam kenyataannya yang bagian udara itu sering diintervensi, diinvasi oleh makanan sebagaimana invasinya Rusia terhadap Ukraina. Diinvasi, sehingga apa yang terjadi? Menggeng-menggeng, penuh. Itu yang terjadi. Nah, sehingga apa? Yang terjadi karena itu kita lakukan terus-menerus, kita bangun sejak kecil sampai besar, baru di kemudian hari kita terus sadar, ya Allah, muncul macam-macam penyakit. Itu akibat kan kita tidak bisa mengontrol makanan. Sehingga kalau tidak salah Dr. Zaidul Akbar itu pernah mengatakan sesungguhnya tidak ada pantangan bagi manusia untuk makan asal bukannya kan, yang halal itu tidak ada pantangan. Sepanjang dia makan dan minum dengan cara yang moderat, yang bersahaja tengah-tengah, tidak berlebihan. Kemudian yang keempat, surat Al-Isra ayat 110. Allah menegaskan wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dalam hal berdoa juga dituntunkan oleh Allah. Jangan keras-keras ketika berdoa. Bi sholatika itu maksudnya sholat itu esensinya juga doa. Maknanya juga doa, kan dalam sholat ada doa-doa. Nah, ketika kita berdoa kata Allah, jangan keraskan suaramu, tapi juga jangan disembunyikan suara. Ada sahabat yang ditegur itu ketika dia berdoa dengan suara keras. Allah itu tidak tuli. Allah itu As-Sami, Maha mendengar. Bahkan dalam ayat disebutkan Allah itu aqrabu, lebih dekat min hablil warid, daripada urat leher kita. Sehingga dalam dunia sufi, dalam dunia tasawuf itu ada tahapan tertentu, level tertentu yang katanya orang bisa sampai tahap dia bersatu dengan Tuhan. Wahdatul wujud. Walaupun itu disangkal, dikecam oleh ulama yang lain, banyak ulama. Karena itu nanti sudah
Padahal sebenarnya hakikatnya Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu ngerti betul dengan apa yang kita ucapkan, kita bisikan. Dan hakikatnya sholat itu adalah munajat. Sholat itu bermunajat. Munajat itu apa? Munajat itu membisikkan sesuatu kepada Allah. Kata membisikkan itu kan kalau kita bisik-bisik kan pelan-pelan. Bahkan kadang-kadang orang lain tidak dengar. Kemudian wala tukhafid biha, jangan disembunyikan doanya. Pernah suatu hari sahabat itu sampai ngintip, Rasulullah duduk, ngintip dari samping, ya Allah. Ternyata Rasulullah itu bergerak-gerak bibirnya. Memang tidak kuat suaranya. Lalu bagaimana penerapannya? Intonasi dalam berdoa yang pelan itu kita atur. Kadang kita tinggikan sedikit suara itu sepanjang kita sendiri yang mendengar tidak mengganggu orang lain. Kata Rasulullah, suara itu kita dengar oleh diri kita sendiri. Nah apa itu? Ya Allah, ya Allah, ya Allahumma Rabbana. Ada tekanan karena kita menyeru kepada Allah. Lalu kita landaikan suara itu, tapi tidak kita sembunyikan, bibir kita tetap bergerak. Itu jalan moderat. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian sunnah menyebutkan ada sahabat namanya Syakib bin Salamah yang mengatakan Abdullah bin Mas'ud yudzakiruna fi kulli khamis. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu diceritakan suka memberikan pengajian hanya setiap hari Kamis. Mungkin ini yang diadopsi oleh masyarakat Indonesia yang mengadakan pengajian Kamis malam, Jumat, Kamis sore. Tapi intinya apa? Tidak setiap hari. Lalu ada seorang sahabatnya bertanya kepada dia, ya Aba Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman, lawaditu annaka dzakartana, annaka dzakartana kullal yaum. Saya ingin panjenengan itu memberikan pengajian, peringatan, nasihat kepada kami setiap hari. Apa jawab Ibnu Mas'ud? Apa tahu yang menauni bin dalil? Ada sesuatu yang mencegahku dari melakukan itu. Tidak dilakukan setiap hari, cuma satu pekan sekali, setiap hari Kamis. Apa alasannya? Ani akrahu an umillah. Saya itu tidak suka membuat kamu bosan dengan nasihat itu. Wa ini atakhawwalakum bil mau'idhah, padahal aku ingin menjaga kalian dengan nasihat. Kamakan Rasulullah SAW sebagai Rasulullah dulu suka menjaga kita biha dengan nasihat-nasihat itu. Makhomatas sama ya, hanya karena beliau itu takut, khawatir ada racun-racun kehidupan masuk ke dalam diri kita. Racun. Kalau makanan ada racunnya, kita makan, kita bisa mati. Tapi kalau jiwa kita kena racun-racun kehidupan, pikiran-pikiran yang gak benar, sehingga keberagaman kita itu tidak hanif, tidak lurus, tapi menyimpang-menyimpang. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Nasihat untuk siapa? Rasulullah bertanya. Satu, lillahi, milik Allah, wali rasulihi, dan milik Rasulullah. Li di situ artinya milik Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Di situ banyak sekali nasihat-nasihat. Yang ketiga dan keempat, wali a'immatil muslimina wa amatihim. Nasihat itu untuk para pemimpin muslim dan orang-orang awam. Nah, di antara muslim itu siapa dia? Kita ini. Itu orang-orang awam muslim. Tapi ada pemimpin. Pemimpin perlu nasihat supaya tidak menyimpang kebijakannya. Kita juga memerlukan nasihat. Kemudian yang terakhir, Rasulullah bersabda, habibaka launa ma'asa yakuna baghidaka yaumama. Cintailah kekasihmu itu sedang-sedang saja, karena bisa jadi dia akan jadi orang yang kamu benci suatu hari kelak. Contoh banyak artis
biasa nikah juga begitu, koyok oh dia hidup selamanya. Nah, baru beberapa saat terputus, baru beberapa bulan, nggak sampai tahun cerai dan kemudian menunjukkan kebencian yang luar biasa. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Sebaliknya wa'abghid bagi kauka yauman, bencilah orang yang kau benci itu sedang-sedang saja. Asa yakuna habibaka yauman. Sebab suatu saat orang yang kamu benci itu bisa kamu cintai. Hari-hari ini kalau dengan memperhatikan punya HP semuanya itu muncul itu gambarnya Pak Harto itu muncul. Terus tulisannya enak zamanku toh. Coba. Kok bisa begitu? Jangan-jangan yang bikin meme itu dulunya nggak suka sama Pak Harto. Nah sekarang jadi suka. Itu contoh tentang orang yang dulu dibenci, tapi kemudian dirindukan dia. Begitu contoh-contoh yang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita lakukan, semoga bermanfaat. Selanjutnya sebelum diakhiri, nanti saya akan sholat istiftah lebih dulu. Ini sunnah Nabi yang ini jarang dilakukan ketika sholat qiyamul Ramadan. Sholat tarawih itu sebenarnya istilah yang zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada. Sholat qiyamul Ramadan itu Nabi mesti mendahului dengan 2 rakaat ringan-ringan, hanya membaca Al-Fatihah saja. Doanya pun juga Subhanallahil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Itu hadisnya ada. Kemudian yang kedua, nanti saya menggunakan model pola yang lain. Biasanya 2-2-2-2, kemudian 3 atau 2-2-1, saya menggunakan 4-4-3. Banyak cara yang lainnya, tapi itu yang populer dilakukan. Kemudian ketiga, nanti saya akan berdoa di akhir sebagai tuntunan Nabi, baca Subhanal Malikul Qudus 3 kali. Yang ketiga itu keras, lalu yang berikutnya Rabbil Malaikati wa Ruh. Tapi 10 yang akhir, Nabi memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu terakhir nanti ketika sholat berniat, saya hanya menyampaikan kode monggo berniat. Silahkan yang pakai nawa itu silahkan, yang tidak pakai nawa itu juga dipersilakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.